Shalom saudara. Tidak sedikit orang Kristen mengalami kekecewaan berkaitan dengan bagaimana mengalami janji Tuhan. Mereka kecewa karena mereka sudah percaya, bahkan sudah klaim janji Tuhan, bahkan mengingatkan Tuhan seolah-olah supaya Tuhan tidak lupa untuk menepati janjinya. Tapi sampai sekarang ternyata belum tergenapi. Apakah Tuhan memang tidak menepati janjinya? Ataukah salah kita memegang janji Tuhan? Tentu tidak. Yang menjadi masalah adalah kita kurang pemahaman bagaimana seharusnya sebagai orang percaya kita menerima janji itu sesuai dengan firman Tuhan. Ada 3 hal penting yang perlu diingat ketika kita menerima janji Tuhan. Yang pertama, bahwa Tuhan ketika berjanji seringkali tidak terjadi langsung. Bahkan di dalam banyak kesempatan, Tuhan berkata, "Aku akan." Kata "akan" di sini menunjukkan 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa akan menunjukkan waktu. Dan yang kedua, akan menunjukkan sebuah proses. Akan menunjukkan waktu berarti bahwa ketika Tuhan berjanji, ada waktu Tuhan untuk menggenapinya. Dia bukan tidak sanggup untuk menggenapinya sekarang, untuk menyenangkan kita. Tapi masalahnya dia tahu waktu yang terbaik untuk saudara dan saya. Sehingga ketika dia ingin menggenapinya, dia memilih waktu yang tepat. Abraham ketika dia menerima janji Tuhan untuk menerima keturunan, dia sempat pontang-panting dalam perjalanan iman selama 25 tahun. Bahkan sempat ragu. Tetapi pada akhirnya 25 tahun kemudian, Tuhan menyatakan janjinya dengan cara yang sekalipun tidak masuk akal. Inilah hal yang penting yang perlu kita pegang. Waktu Tuhan. Bukan Tuhan tidak berkuasa. Dia berjanji, pasti dia akan menggenapinya. Yang kedua, itu menyangkut proses. Di tengah-tengah waktu itu ada yang namanya proses. Dan proses itu seringkali melibatkan hidup saudara dan saya. Artinya, ketika Tuhan ingin menyatakan janjinya, menggenapi janjinya, seringkali dia melihat bahwa kita kurang siap untuk menerima. Makanya tidak heran ketika kita dalam keadaan sulit mencari Tuhan, kita berjanji, kita bahkan tidak sedikit yang berikrar kepada Tuhan bahwa saya akan demikian, saya akan demikian. Tapi ketika Tuhan menggenapi, bukankah kita gampang melupakan Tuhan? Inilah mental yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan setiap orang percaya. Bahwa ketika dia menggenapi janjinya, memang kita sudah siap untuk menerima janji itu. Bukan hanya tidak melupakan Tuhan, tetapi juga dalam perjalanan hidup selanjutnya, kita tahu apa yang harus kita kerjakan. Hal yang terpenting yang ketiga adalah menyangkut janji Tuhan, bahwa ketika dia berjanji, tentu bukan hanya untuk kebaikan saudara dan saya, tapi ada maksud Tuhan dalam keberadaan kita sebagai orang percaya, masuk dalam misi Allah. Allah berjanji karena dia ingin menggenapi semua rencananya yang melibatkan hidup saudara dan saya. Pertanyaannya, bukan apakah saya sudah terima janji itu, tapi pertanyaannya adalah, untuk apa janji itu kita mau alami? Apakah kita mau supaya kita mengalaminya dan titik sampai di situ? Ataukah kita sadar, Tuhan, Engkau berjanji demikian karena Engkau ingin aku melakukan sesuatu untuk kerajaan-Mu, untuk menjadi saksi-Mu. Kita lupa bahwa seringkali ketika Tuhan berjanji, sebelumnya diikuti dengan sebuah perintah. Perintah kita
harus melakukan itu supaya kita mengalami janji itu. Namun seringkali kita lupa, kita hanya ingat kepada janji itu. Karena itu tidak jarang orang Kristen kecewa terhadap janji Tuhan. Kenapa? Karena hanya ingin mengalami, tapi lupa waktu Tuhan, lupa proses Tuhan, dan lupa maksud Tuhan, mengapa kita perlu mengalami janji Tuhan itu. Jangan pernah putus asa, percayalah waktu Tuhan yang terbaik, percayalah pembentukan Tuhan itu yang terbaik, dan percayalah bahwa rancangan Tuhan yang melibatkan hidup Anda dan saya dalam misinya untuk menjadi saksinya, itu yang terbaik untuk Anda dan saya. Tuhan memberkati.